Halo semuanya, saya Nina. Saya berasal dari Indonesia. Jadi sebelum berbicara tentang sampah plastik impor, saya ingin bertanya kepada kalian. Tahukah Anda apa yang akan terjadi pada sampah Anda setelah Anda membuangnya ke tempat sampah? Anda tidak tahu? Mari kita beritahu. Jadi, sampahmu bisa saja dibuang dan dibakar di halaman depan rumah warga di Desa Bangun, sebuah desa yang terletak 20 menit dari rumah saya di Jawa Timur, Indonesia. Seperti yang Anda lihat di video, sampah plastik diselundupkan di dalam balik kertas kiriman yang diimpor oleh pabrik kertas Indonesia. Setiap tahun, Indonesia mengimpor lebih dari 3 juta ton limbah kertas untuk industri kertas dalam negeri. Itu bisa membawa hingga 900.000 ton kontaminor kotor, termasuk plastik yang tidak dapat didaur ulang. Indonesia telah mengimpor limbah kertas sejak 1980-an karena pabrik kertas kita membutuhkan pasokan limbah kertas secara teratur. Limbah kertas domestik tidak dapat memenuhi permintaan karena kurangnya sistem pengumpulan sampah, dan kita tidak memiliki kebijakan pemisahan sampah. Sejak Cina melarang impor limbah bekas pada 2018, pengiriman limbah kertas ke Indonesia meningkat hampir 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu datang dari Italia, Inggris, Kanada, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Lebih banyak sampah dibuang dan dibakar di halaman depan orang, lahan pertanian, pinggir jalan, dan sepanjang tepi sungai. Orang-orang di Desa Bangun mengumpulkan dan memilah sampah plastik daur ulang dan menjualnya ke pabrik daur ulang plastik. Tapi sampah plastik yang tidak dapat bisa didaur ulang dijual ke pabrik Daval sebagai bahan bakar. Kalian semua di sini masih tahu bahwa membakar sampah plastik bisa melepaskan gas rumah kaca dan racun dioksin. Tapi orang di sana tidak tahu efek bahaya dari pembakaran plastik. Jadi mereka terus membakarnya. Abu beracun akan jatuh ke tanah di mana ayam kampung akan memakannya. Telur ayam di Desa Bangun tercemar oleh dioksin. Ini melebihi tingkat aman dioksin di dalam telur. Daur ulang plastik dimulai dengan memotong sampah plastik menjadi potongan-potongan kecil, kemudian dicuci dengan air sungai atau air limbah, dan kemudian air limbah yang tidak diolah dibuang langsung ke sungai. Kita akan melihat jutaan partikel mikroplastik di sungai. Mikroplastik akan menyerap polutan seperti limbah industri, pestisida, logam berat, dan deterjen. Ikan di sungai memakan plankton yang berukuran kecil seperti dengan mikroplastik. 80% ikan di sungai berantas menelan mikroplastik di perutnya. Jika kita makan ikan yang terkontaminasi mikroplastik dalam jangka yang panjang, kita bisa mendapatkan cacat kesehatan yang serius, seperti gangguan hormon, kanker, dan cacat lahir. Untuk mencegah dampak pencemaran yang lebih buruk di Desa Bangun dan Sungai Berantas, saya dan tim saya, River Warrior, berlayar menyelusuri sungai dan memantau kemakmuran pabrik kertas dan pabrik daur ulang plastik di sepanjang sungai. Kami memantau kualitas air dan menemukan bahwa semua sampel air dan air limbah yang kami kumpulkan dari Sungai Berantas mengandung mikroplastik. Ini berarti mikroplastik mencemari sungai air minum untuk lebih dari 6 juta yang tinggal di hilir pabrik. Indonesia kekurangan layanan pengelolaan sampah yang layak. 60% sampah rumah tangga tidak dikelola dengan baik. Masih banyak masyarakat yang membuang sampahnya ke sungai dan tidak peduli bahwa itu akan mencemari lingkungan. Jadi, pada 2019, saya menulis surat kepada Presiden Donald Trump dari Amerika untuk berhenti mengekspor sampah plastik ke Indonesia dan mendaur ulang sampah mereka sendiri. Ini adalah video saya dan tim saya. 72% ikan di sungai kita teracuni oleh mikroplastik. Amerika Serikat sudah berpuluh-puluhan tahun telah mengekspor sampah plastiknya ke Indonesia.
kemudian saya menulis lagi pada Maret 2001 kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dan terakhir, ekspor limbah kertas Amerika turun sekitar 50% dari 900.000 ton pada tahun 2019 menjadi 400.000 ton pada 2020. Tunggu sebentar. Belanda dan negara maju lainnya memiliki fasilitas yang lebih baik untuk mendaur ulang sampah plastik. Tolong jangan tambah lagi masalah plastik di Indonesia. Daur ulang itu kotor dan mahal. Jadi pengekspor sampah ke negara kita harus bertanggung jawab untuk membersihkan tempat pembuangan tumpukan sampah asing, desa, dan tepi sungai. Karena sampah plastik Anda tidak bisa didaur ulang dengan cara yang aman di sini. Sampah plastik pun mencemari lingkungan di negaraku. Saya khawatir tentang lingkungan saya di masa depan. Berapa banyak yang akan lebih buruk. Saat ini, lingkungan kita sudah sangat tercemar oleh plastik. Dan mikroplastik sudah mencemari tubuh kita. Mikroplastik ada di dalam tubuh kita. Jika Anda terus mengekspor sampah plastik Anda ke Indonesia, maka Anda akan mencemari lingkungan saya. Saya dan banyak anak-anak di Indonesia tidak akan hidup dan tumbuh di lingkungan yang aman dan sehat. Banyak anak-anak akan sakit karena pembuangan dan pembakaran polusi plastik. Sebagai anak-anak, kita memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang aman, bersih, dan sehat. Jadi, generasi sekarang tidak boleh mencuri hak-hak dasar kita dan membahayakan generasi berikutnya. Negara maju harus melarang ekspor sampah plastik ke Indonesia karena kita tidak punya kapasitas untuk menangani masalah kita sendiri. Jadi, tolong jangan menambah beban kami. Indonesia bukan tempat pembuangan sampah global. Jadi, tolong hentikan ekspor sampah plastik ke Indonesia. Dan tolong bantu saya untuk mewujudkan impian saya hidup di lingkungan aman, bersih, dan sehat bebas dari polusi plastik. Terima kasih atas perhatian Anda.